Oke, selamat sore pemirsa. Konbanwa, Erev Shalom Laim. Ya, bonsoir à tous. Ya, good evening, goedenavond. Ya, buonasera, buenas noches. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa pada baik-baik aja di hari ini, hari Selasa 10 Juni 2025 ya. Ya, alhamdulillah barusan tadi mengeksekusi proyek rahasia tahap akhir ya. Ya, selebihnya saya nothing to lose aja sih ya. Walaupun tadi ada sedikit drama pagi tadi dalam eksekusi proyek rahasianya tahap akhir, tapi akhirnya berhasil tertuntaskan juga. Doakan semoga proyek rahasianya goal ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semuanya, hari ini kebetulan timnas sepak bola Indonesia akan bertanding di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia melawan Jepang malam ini ya. Jadi timnas Indonesia lolos ke ronde 4 ya, kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia AFC setelah tanggal 5 Juni kemarin membekuk timnas China atau Tiongkok dengan skor apaan Pak? Oh nggak usah, mau jalan aja, lagi bikin video YouTube. Oke, ya. Jadi teman-teman, saya makasih ditawarin ini. Saya jalan dulu. Tadi sampai mana ceritanya? Iya, jadi hari Kamis 5 Juni kemarin ya, kita timnas sepak bola Indonesia telah berhasil membekuk timnas sepak bola Tiongkok di babak kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia dengan skor 1-0 di GBK ya. Dan Tiongkok sudah pasti tidak lolos ke fase berikutnya karena terjelembab di dasar klasemen. Sementara Indonesia berkat kemenangannya itu dapat 12 poin. Dapat 12 poin ditambah kita lolos ke ronde keempat dengan Arab Saudi sukses membabak belurkan Bahrain dengan skor 2-0. Gitu. Jadi posisinya sampai saat ini Jepang ada di nomor 1, kemudian Australia di nomor 2 ya. Australia di nomor 2, Arab Saudi di nomor 3, Indonesia ada di nomor 4 dalam satu grup yang sama di klasemen. Indonesia lolos ke ronde keempat. Nah, hari ini bertanding melawan timnas sepak bola Jepang di Osaka. Di Osaka. Dan timnas sepak bola Jepang di bawah pelatih Hajime Moriyasu ya, atau native formnya Moriyasu Hajime, tapi kita biar sama pengertiannya ya pakai yang dari umum aja, yaitu Hajime Moriyasu ya. Itu menurunkan tim lapis kedua gitu, menurunkan pemain lapis kedua hari ini bertanding lawan Indonesia. Nah, tanding lawan Indonesia pemain lapis kedua. Kenapa kok Jepang menurunkan pemain lapis kedua? Karena walaupun kemarin Jepang baru dibekuk oleh Australia dengan skor 1-0 ya karena perolehan poin Jepang sebagai peringkat 1 di grup
zona Asia kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 itu sudah nggak mungkin bisa dikejar lagi sama Australia gitu loh. Ya, Jepang aja koleksi poinnya sudah 20 ya, atau mungkin 20 lebih poinnya. Jadi Jepang itu sudah hampir dipastikan tuh melaju ke babak, udah otomatis lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 tanpa ronde ke-4. Udah otomatis lolos. Gitu. Begitu juga dengan Australia. Makanya ketika saya lihat pertandingan Jepang lawan Australia, ini sama-sama mainnya kayak main free flow gitu loh. Nah, Jepang juga dalam pertandingan melawan timnas Indonesia nanti juga memainkan pemain lapis kedua yang kayaknya ini ritme permainannya akan lebih santai gitu. Sementara Indonesia akan mainkan pemain lapis utama karena mau tidak mau Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 itu harus mengumpulkan poin yang minimal itu setaraf dengan Australia. Ya, setaraf dengan Australia gitu. Dan di ronde keempat yang nantinya akan digelar pertandingannya sebagian besar di Arab Saudi dan Qatar, ya. Indonesia pasti akan ketemu dengan tim-tim yang lolos ke ronde 4. Dan pasti akan ketemu dengan lawan-lawan yang lebih tidak mudah dibandingkan dengan Tiongkok, dibandingkan dengan Saudi, dibandingkan dengan Bahrain, bahkan lebih berat dibandingkan dengan Australia maupun Jepang sekalipun. Bakal ketemu gitu loh. Tapi ya kita doakan ya squad timnas Garuda di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert ya bisa menorehkan dan membawa pulang yang terbaik lah untuk timnas sepak bola Indonesia ya. Apapun itu kita hargai, saya secara pribadi hargai apapun itu, tapi harapan kita semua masyarakat sepak bola Indonesia tentu saja bisa melihat timnas Garuda melayang di Piala Dunia FIFA 2026 dan syukur-syukur ya lagu Indonesia Raya nanti berkumandang di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Karena Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di 3 negara ya. Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dan itu akan jadi Piala Dunia FIFA pertama dengan format baru. Yang sebelumnya 32 tim dengan 64 pertandingan bertambah menjadi 48 tim dengan pertandingan sebanyak 104 teman-teman. Tadinya kan formatnya terdiri dari 48 tim memang, tapi satu grup itu terdiri dari 3 tim tadinya. Tapi karena ada beberapa komplain dan ada beberapa kritik ya, jadinya dikembalikan seperti semula. Satu grup terdiri atas 4 tim. Maka 48 tim ini terbagi nanti jadi 10 grup teman-teman. 10 grup. Kalau 32 kan tadinya 8 grup. Ini jadi nanti 10 grup. 10 grup yang bertanding selama 104 kali nanti pertandingannya. Gitu. Yang unik nanti adalah kan Amerika Serikat sudah pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun 1994, tahun saya lahir. Nah, tidak ada satupun ya stadion dari Piala Dunia FIFA 1994
di Amerika Serikat yang dipakai nanti di 2026. Bahkan stadion ikonik Rose Bowl di Los Angeles aja yang menjadi tempat closing ceremony dan babak final Piala Dunia FIFA tahun 1994 yang dimenangkan oleh Brazil kala itu tidak dipakai. Tidak dipakai di Piala Dunia FIFA 2026. Dan itu akan menjadi Piala Dunia pertama yang digelar di Kanada dan Piala Dunia ketiga yang digelar di Meksiko. Jadi Meksiko satu-satunya negara yang menggelar Piala Dunia FIFA itu lebih dari 2 kali. Meksiko gelar Piala Dunia FIFA itu tahun 1970 dan agak lupa saya tahun berapa. Tahun 1986 ya, tahun 1986 itu agak lupa sih saya. Ya. Amerika Serikat 2 kali, Kanada 1 kali. Nah, 4 tahun berikutnya mengawali awal dekade 2030-an teman-teman, 2030s nanti. Nah, Piala Dunia FIFA itu digelar di lebih banyak negara dan agak unik. Uniknya di mana? Nanti Piala Dunia FIFA 2030 tahun itu adalah Centenary of FIFA World Cup. Piala Dunia FIFA usianya 1 abad. Sejak pertama kali digelar di Uruguay di Stadion Centenario di Montevideo di tahun 1930. Nah, di tahun 2030 nanti itu ada peringatan komemoratif 1 abad Piala Dunia FIFA. Jadi Piala Dunia FIFA 2030 itu digelar di 6 negara. Dengan 3 negara menggelar pertandingan awal ya, pertandingan komemoratif. Aduh kucing Aduh semoga kenapa ya. Kucing. Untung aja. Parung panjang Bukit Duri G205 Bukit Duri berapa ini? Bukit Duri 99. Oke. Nah, terus ya teman-teman ya. Jadi 3 pertandingan komemoratif Piala Dunia FIFA 2030 itu akan digelar di Uruguay. Di Uruguay, di Montevideo. Satu lagi, yang kedua di Buenos Aires di Argentina di Stadion El Monumental, dan satu lagi di Asunción di Paraguay. Nah, sisanya pertandingan itu digelar di 3 negara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 secara resmi, yaitu Spanyol, Portugal, dan Maroko atau Maghribi. Di mana Maroko akan jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA untuk pertama kali setelah ngebit tapi gagal mulu. Portugal jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya juga. Dan Spanyol akan jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA untuk kali yang kedua setelah terakhir jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun 1982. Tuh. Dan sepertinya finalnya akan dilangsungkan entah itu di Santiago Bernabeu di Madrid atau di Camp Nou di Barcelona. Sebenarnya jujur saya lebih nyaman Piala Dunia FIFA 2030 itu pertandingan finalnya di Santiago Bernabeu di Madrid, teman-teman, ketimbang di Camp Nou Barcelona. Kenapa?
Aduh, ada musik ya. Ya semoga nggak kena copyright ya. Gitu. Nah, terus ya teman-teman. 4 tahun berikutnya lagi itu agak unik. Piala Dunia FIFA 2034 kembali digelar di Asia. Karena sesuai dengan peraturan FIFA, memang Asia gak bisa ngebit untuk tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030, yang kemudian diberikan ke 3 federasi sepak bola sekaligus. CONMEBOL Amerika Selatan, Amerika Latin, UEFA Eropa, dan CAF Afrika. CAF kepada Maroko, UEFA Spanyol dan Portugal, CONMEBOL untuk komemoratif Argentina, Paraguay sama Uruguay. Makanya AFC baru bisa ngajuin lagi di 2034 dan diberikan kepada Arab Saudi. Nah, ini yang menjadi polemik sebenarnya. Karena di situ diduga ada manuver cawe-cawe dari Presiden FIFA Gianni Infantino agar Arab Saudi bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA tahun 2030. Ya entah benar apa enggaknya saya nggak tahu, tapi memang udah tadinya gini teman-teman, sempat kita Indonesia menawarkan ngebit maju jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034, tapi bid bersama ASEAN. Jadi 10 negara ASEAN itu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, itu semua ngebit sama-sama. Tapi dan ada satu bid lagi, yaitu dari Australia. Australia kan AFC itu. Ada juga joint bid Australia dan New Zealand, AFC dan OFC, Oceanian Football Confederation. Nah, kemudian Australia dan New Zealand kemudian ngajak Indonesia ngebid. Kemudian berubah lagi ngajak Singapura dan Malaysia ngebid. Tapi ternyata semua pada sepakat mendukung pencalonan Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034 maksudnya, dan itulah yang terjadi. Jadi kali pertama Piala Dunia FIFA dalam format baru nanti di tahun 2034, 9 tahun dari sekarang ya. 9 tahun dari sekarang itu nanti akan bergelar di satu tuan rumah saja. Iya, karena Piala Dunia FIFA yang 48 tim ini 2 edisi pertamanya digelar di lebih dari 1 negara. Dia co-host tuan rumah bersama. 2026 di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. CONCACAF kan, semuanya itu CONCACAF. Kemudian 2030 6 negara. Sebenarnya 3 negara yang resmi, Spanyol, Portugal, dan Maroko. Dan 3 lagi untuk komemoratif, CONMEBOL, yaitu Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Nah, 2034 jatahnya AFC. Dan yang mendapat itu adalah Arab Saudi sendirian. Jadi kali pertama Piala Dunia FIFA dalam format baru 9 tahun yang akan datang, tahun 2034 akan digelar di 1 negara saja, yaitu di Arab Saudi. Itu. Padahal saya itu sangat berharap loh bahwa Indonesia dan ASEAN ya bisa nge-host tuan rumah Piala Dunia FIFA
di tahun itu. Tapi lagi-lagi teman-teman ya, saya kok lihat dari ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17 apa U19, rada lupa saya. U17 apa U19, lupa saya. Ya. Itu harus kita akui memang banyak sekali catatan dan hal-hal yang kita perlu evaluasi sih dalam pagelaran Piala Dunia FIFA yang levelnya lebih tinggi lagi daripada level junior gitu. JR 205 Bogor 95 ya. Iya. Jadi apa? Sampai mana tadi? Jadi memang perlu ada banyak catatan sih dari situ agar Indonesia bisa jadi tuan rumah yang baik untuk Piala Dunia FIFA. Pertama begini, teman-teman. Pertama, kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA, udah pasti akan dikunjungi, apalagi Piala Dunia FIFA yang senior ya. Udah pasti akan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, udah pasti. Dan yang pasti mereka mencari tempat nobar yang asik gitu. Dan yang kedua, pasti akan kedatangan jurnalis dari berbagai media internasional. Pasti. Seperti yang waktu di Qatar kemarin 2022, 3 tahun yang lalu ya. Itu kan Qatar melakukan sejumlah penyesuaian. Apa penyesuaiannya? Nanti setelah yang satu ini. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi Qatar itu melakukan sejumlah penyesuaian waktu Piala Dunia FIFA 2022 kemarin. Salah satunya adalah dengan mengizinkan ya warga negara Israel itu masuk ke sana. Ya, masuk ke Qatar nonton Piala Dunia FIFA. Dan biasanya itu wartawan dari berbagai media. Tapi Qatar dengan Indonesia tuh sama banget. Sama-sama negara mayoritas Muslim, beragama Islam, dan sama-sama tidak menjalin hubungan dengan Israel. Bedanya dulu Qatar sempat menjalin hubungan diplomatik dengan Israel yang kemudian dibekukan. Indonesia sama sekali tidak pernah membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Bedanya cuma itu. Nah, Qatar mengizinkan itu. Tapi karena orang Qatar itu umumnya gak jauh beda dengan orang Indonesia, terutama dalam pandangan terhadap Israel, maka jadinya orang-orang Israel yang ada di Qatar itu harus mengakui dirinya berkewarganegaraan lain. Kalau mereka mengatakan dirinya orang Israel, wah habis dibabat. Apalagi kalau dia menyinggung tentang Abraham Accords atau Piagam Abraham. Udah. Itu. Yang kedua, Qatar mengizinkan beberapa tempat itu dibolehkan sebagai tempat orang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Padahal kita tahu Qatar itu adalah negara yang sangat sama lah kayak Arab Saudi. Kenceng lah syariah Islamnya gitu. Sama kayak Saudi, Qatar itu. Nah kita lihat nanti ketika
Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 dan 2034 nanti seperti apa. Apalagi kan Indonesia ini, mohon maaf kalau dengan orang Israel aja sentimennya udah, ya maaf kata ya begitulah, pada tahu sendiri lah. Makanya pasti kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA di masa yang akan datang, udah pasti akan dikunjungi banyak turis internasional dan banyak musik lagi sialan. Alhamdulillah tidak dikunci. Tapi musiknya ganggu, gimana saya mau lanjut ini? Alhamdulillah musiknya berhenti. Soalnya kalau nggak kena copyright. Orangnya nggak tahu kalau saya lagi bikin YouTube, dan YouTube itu sangat sensitif dengan yang namanya copyright, teman-teman. Yang namanya musik yang berhak cipta gitu loh. Karena maklum orang-orang baru diomongin. Nah, mati lagi. Jadi ya kita selesain aja ya teman-teman, daripada orang yang ngidupin musik lagi supaya nggak kena copyright. Ya, jadi banyak hal yang nyala lagi musiknya. Itu lagi ngetel selawatan sebenarnya. Tapi udah ya, kita cukup aja. Jadi kesimpulannya memang untuk Indonesia jadi tuan rumah event-event sekelas Piala Dunia FIFA itu modalnya tidak sedikit teman-teman. Banyak modalnya. Modal politik, modal sosial, modal kapital, itu butuh banyak lah intinya gitu aja. Jadi ya perlu ada persiapan yang lebih matang sih untuk untuk Indonesia bisa jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA di masa yang akan datang, maupun tuan rumah Olimpiade. Karena udah pasti event olahraga multinasional kayak gitu nggak hanya ngundang turis, atlet, penonton sepak bola penonton internasional, tapi juga pasti akan undang banyak media internasional, dan pasti akan datang dari berbagai negara, berbagai afiliasi dan macam-macamnya gitu. Oke, mungkin dari saya cuman itu. Terima kasih sudah menonton ya. Ini saya cukup dulu karena orangnya sangat nggak toleran banget sama YouTuber kayak saya, malah pasang musik gitu ya, walaupun selawatan. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang.